Satu tersangka muncul dalam kasus Brigadir J. Rafli Harun prediksi masih ada sosok kuat di belakangnya. Catatan-catatannya ya, banyak sekali hal-hal yang perlu digarisbawahi, perlu di-scrutinize, perlu diinvestigasi lebih lanjut. Yang jelas sudah ada satu yang ditetapkan sebagai tersangka, belum diumumkan, kita tidak tahu siapa dia ya. Ya dugaan saya barangkali orang-orang yang ya belum powerful. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recordernya CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi, tentu kan ada yang menyuruh, karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar. Nah ini sebetulnya intinya, jadi jurnalis terpaksa mesti cari akal, cari jalan lain untuk mengintai kejadian-kejadian peristiwa yang sengaja disembunyikan. Kalau jurnalis mengintai itu dan menimbulkan kontroversi lalu dianggap sebagai memprovokasi, bukan, itu justru terjadi karena ruang-ruang intip publik itu dikendalikan oleh perlu diinvestigasi lebih lanjut. Yang jelas sudah ada satu yang ditetapkan sebagai tersangka, belum diumumkan, kita tidak tahu siapa dia ya. Ya dugaan saya barangkali orang-orang yang ya belum powerful. Ya, namun yang pasti adalah ada orang ditugaskan untuk melucuti atau untuk mengambil recordernya CCTV. Sedangkan orang ini bukan polisi, tentu kan ada yang menyuruh, karena ini diambil dari lingkungan perumahan polisi. Nah, pertanyaannya siapa yang menyuruh itu? Tentulah yang menyuruh ini bukan orang biasa, tapi ada petinggi yang besar. Nah ini sebetulnya intinya, jadi jurnalis terpaksa mesti cari akal, cari jalan lain untuk mengintai kejadian-kejadian peristiwa yang sengaja disembunyikan. Kalau jurnalis mengintai itu dan menimbulkan kontroversi lalu dianggap sebagai memprovokasi, bukan, itu justru terjadi karena ruang-ruang intip publik itu dikendalikan oleh Pakar Hukum Tata Negara Rafli Harun menyoroti penetapan tersangka kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana Brigadir J alias Yosua Huta Barat. Sebelumnya Polri diketahui telah menetapkan satu tersangka tetapi belum merilis lengkap siapa dan perannya dalam kasus tersebut. Menurut Rafli Harun, penetapan tersangka tersebut cenderung mengarah kepada anggota polisi berpangkat rendah. Kita belum dikasih tahu soal sosok tersangka sesungguhnya, namun saya rasa penetapan tersangka dimulai dari orang kecil pangkat rendah dulu. Ucap Rafli Harun di kanal YouTube-nya dilansir Minggu 24 Juli 2022. Rafli Harun menjelaskan meski berawal dari pangkat rendah, pengungkapan tersangka bisa mengarah kepada sosoknya lebih tinggi. Sebab dia menuturkan hal itu bisa dilakukan ketika penyidik memiliki cukup bukti kuat. Nah, kalau bicara soal tersangka lainnya biasanya dimulai dari orang kecil dulu. Jika sudah ada bukti kuat tersangka besar bisa ditangkap, jelasnya. Selain itu, Rafli Harun mengatakan kasus Brigadir J dilaporkan terkait dugaan pembunuhan berencana, sehingga pelakunya bisa lebih dari satu. Dengan demikian, dia meminta pihak kepolisian segera mengungkap kasus tewasnya Brigadir J yang telah naik ke tahap penyidikan. Jadi kita lihat bagaimana profesionalitas, independensi, dan transparansi Polri dalam mengusut kasus tersebut, imbuhnya. Adapun Brigadir J alias Yosua Huta Barat diduga tewas setelah baku tembak dengan Baradae di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Siapa yang ancam Brigadir J sebelum tewas di rumah Verdi Sambo berani naik nyawa taruhannya. Fakta baru kasus tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J terungkap lagi. Fakta baru baku tembak Brigadir J dan Baradae terungkap lagi setelah polisi melakukan peningkatan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J mengungkap fakta baru kasus yang terjadi rumah Irjen Verdi Sambo setelah istrinya Putri teriak dilecehkan. Hingga kini tim khusus terus mendalami kasus baku tembak di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Bareskrim menaikkannya status penyelidikan menjadi penyidikan dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Sejumlah fakta baru terkait kasus penembakan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat mulai terungkap. Sebelum tewas di rumah Verdi Sambo di Duren 3, Brigadir J disebut-sebut mendapat teror ancaman pembunuhan. Kuasa hukum Brigadir J Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan kliennya menerima ancaman sejak Juni 2022.
Di situ diancam apabila naik ke atas akan dihabisi atau dibunuh, ujar Kamarudin Simanjuntak menjelaskan. Ancaman yang diterima Brigadir J Sabtu 23 Juli 2022 dilansir dari tribunnews.com. Kamarudin menjelaskan ancaman itu terungkap dalam jejak elektronik. Pihaknya belum mengetahui pasti siapa yang mengancam kliennya itu. Lalu, ancaman terakhir yang diterima Brigadir J adalah saat berada di Magelang, Jawa Tengah mengawal atasannya pada 7 Juli 2022. Dari rekam percakapan di grup WhatsApp keluarga, Brigadir J terakhir kali aktif pada pukul 17.05 Jumat, 8 Juli 2022 atau tak lama sebelum Brigadir J tewas. Berikut transkrip percakapan Yosua di grup WhatsApp keluarga tanggal 8 Juli 2022 pagi. Anggota keluarga mengirimkan foto keluarga di grup WA sedang berada di pemandian air panas Sipo Holontarutung. Lokasi pemandian itu pernah jadi tempat mereka main sewaktu kecil. Komentar Brigadir Yosua, asik sekali. Tanggal 8 Juli 2022 siang pukul 12.58, anggota keluarga kirim foto ibu di grup WhatsApp. Pukul 13.02 akun Yosua membaca pesan foto namun tidak ada respon. Pukul 17.05 riwayat WhatsApp aktif terakhir. Kamarudin berharap bukti-bukti tersebut dapat membantu aparat kepolisian mendalami soal ancaman terhadap Brigadir J tersebut. Makna naik ke atas inilah yang jadi tugas penyidik karena teman itu sudah kami serahkan ke penyidik utama supaya digali. Melibatkan tim siber dan yang ahli di bidang itu, kata dia. Sementara itu, Karapan Mas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan dalam pernyataan resminya Brigadir J tewas pada Senin 11 Juli 2022 pukul 14.38 WIB. Menurutnya Brigadir J hendak masuk ke rumah salah satu pejabat Polri di rumah dinas Duren 3. Kemudian ada anggota lain atas nama Baradae menegur dan saat itu yang bersangkutan mengacungkan senjata. Setelah itu Brigadir J melepaskan tembakan ke arah Brigadir N namun meleset. Baradae tentu menghindar dan membalas tembakan Brigadir J, tuturnya. Akibat penembakan itu mengakibatkan Brigadir J meninggal dunia. Lalu dalam jumpa pers berikutnya, baku tembak itu bermula dari pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam di kamar pribadi Kadif Propam. Saksi ungkap fakta. Sejumlah orang diperiksa, satu diantaranya adalah wanita berinisial VR, kekasih Brigadir J. VR diketahui punya hubungan spesial dengan Brigadir J. Pemeriksaan dilakukan penyidik Bareskrim Polri di Polda Jambi pada Jumat 22 Juli 2022 hingga Sabtu 23 Juli 2022 untuk menguak peristiwa yang dialami Brigadir J yang sebenarnya. Demikian diungkapkan Roslin Simanjuntak, seorang kerabat almarhum Brigadir J. Kasus pembunuhan itu terungkap setelah adanya pelaku yang mengaku melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J, dan hal itu dibenarkan oleh pengacara keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak di Polda Jambi. Terkait pengakuan tersebut, Kamarudin menyebutkan karena sudah cukup bukti sehingga meyakinkan meningkatkan dari penyelidikan menjadi penyidikan atas laporan yang ia sampaikan ke Bareskrim Polri atas pembunuhan berencana. Sementara itu, saat ditanya siapa pelaku pembunuhan Brigadir J, Kamarudin menjawab belum bisa dikasih inisial karena masih dirahasiakan demi kepentingan penyidikan. Kamarudin juga mengatakan siapa saja yang bisa menjadi tersangka nantinya, yang penting perbuatan pembunuhan terhadap Brigadir J dan pasti akan ada tersangka tambahan. Diketahui Brigadir J tewas setelah disebut baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Orangnya serem banget. Ini ciri pelaku yang diduga siksa dan bunuh Brigadir J. Ternyata pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap terang-terangan ciri-ciri pelaku yang diduga menyiksa dan membunuh Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menjelaskan pelaku yang disinyalir menghabisi Brigadir J ini adalah seorang psikopat yang sangat mengerikan. Kamarudin menyebutkan psikopat lantaran orang itu disebutnya melakukan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Kamarudin melanjutkan temuan barunya, pihak Brigadir J disiksa dengan cara dicabut kuku-kukunya, bahkan semua jarinya diremukkan dan dipatahkan tanpa belas kasihan sebelum yang bersangkutan tewas ditembak. Kamarudin menegaskan pihak keluarga Brigadir J mengutuk keras semua bentuk kekerasan yang diterima almarhum. Penyiksaan itu disebut sudah di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila, kata Kamarudin. Orangnya serem banget. Ini ciri pelaku yang diduga siksa dan bunuh Brigadir J. Ternyata pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak, mengungkap terang-terangan ciri-ciri pelaku yang diduga menyiksa dan membunuh Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Kamarudin menjelaskan pelaku yang disinyalir menghabisi Brigadir J ini adalah seorang psikopat yang sangat mengerikan. Kamarudin menyebutkan psikopat lantaran orang itu disebutnya melakukan penyiksaan yang sangat tidak manusiawi. Kamarudin melanjutkan temuan barunya, pihak Brigadir J disiksa dengan cara dicabut kuku-kukunya, bahkan semua jarinya diremukkan dan dipatahkan tanpa belas kasihan sebelum yang bersangkutan tewas ditembak. Kamarudin menegaskan pihak keluarga Brigadir J mengutuk keras semua bentuk kekerasan yang diterima almarhum.
Penyiksaan itu disebut sudah di luar batas kemanusiaan. Oleh karena itu, saat ini pihaknya menolak cara-cara seperti itu.